Jadi bersang, kita keluar di kelas sama dewan. Kita sudah sakit. Dan jam besok pun Anda ambil pada jam besok di sini kan? Kamu tidak ambil? Saya bukan dusun. Kalau bukan dusun, belajar dusun lah kan ambil tuh. Tidak panggil kamu. Kalau ada dusun sungai Samcik saya ambil. Walaupun ya Ada tuh cikgu minta tunjuk saya dusun. Jadi hari ini tajuk kita adalah klinik. Kita belajarlah mana-mana yang dapat ya. Ini enggak? Mana-mana yang sempat. Klinik. Di mana? Dalam Bumi. Baik. sistem Surya. Guru yang masih muda tadi itu mengajar apa? DJ. Pokoknya PJ. Guru-guru baru saya belum pernah. Figuran yang di masa privat. Awal. Anak mancing udang. Besar kemarin air cikgu. Hampir memancing yang besar. Ya dapat memancing kalau serair. Itulah aku bilang. Ikan betapa di dalam batu. Air lisu-lisu dunia. Serair baru lah banyak ikan. Oke. Saya bagi satu contoh planet utara. Pernah dengar kan? Sejak bila kamu pernah dengar? Selepas utara dapat ya? Ada berapa planet sebenarnya? 8, 5, 12. 8 kan Dino. Ya selepas utara dapat lagi? Berapa? Uranus. Apa dia? Zul. Zuhra. Pastu. Apa yang dekat-dekat hampir macam bumi? Bulan. Bulan bukan planet lagi. Satelit saja tuh. Pastu. Neptun. Ada Harmostar. Ada maka? Tidak. Zul. Oh. Uranus apa Tumunus? Uranus. Tumunus apa? Rogan. Mana kedudukannya itu? Di orang juga tapi dia beli sabut-sabut kepala cikgu. Nek. Ada lagi satu. Oke. Lo, Matahari. Pluto. Nggak dengar Pluto? Sudah hancur kan? Banget kepala itu macam Matahari. Oke. Yang setiap di antara kamu ini pernah menjadi salah satu tajuk dan kuasai menjelaskan pertama. Kalau Peter yang satu kamu. Neptun. Ini mau apa? Saya bumi cikgu. Pilihlah. Ya. Saya bumi cikgu. Oke. Siapa mau ambil satu? Putar. Rebut apa di luar sana? Ini boleh cikgu. Dulu ya. Ya. Satu-satu lah kita tes secara ringkas ya. Siapa dapat teks? Ya, Elina. Lu baca klinik tarik. Ini lah. Kalau yang siapa lagi dapat teks? Udah, Elina. Baca dengan suara yang ceria. Mulai. Planet yang paling terdekat dengan matahari
yaitu kira-kira 57,9 juta. juta kilometer. Jauh kan ya 59,9 juta kilometer. 50. Tapi itu yang paling dekat dengan matahari. Oke, teruskan. Planet terkecil dalam sistem surya Diameter diameter utara adalah tarik 40 lebih kecil daripada bumi dan 40% lebih besar daripada bulan karena menerangkan size-nya juga lebih kecil daripada bulan. maksudnya di sini. Mau baca itu apa betul? Ya, maksudnya di sini tarik ini lebih kecil daripada bumi. Mana yang besar? Bumi kah tarik? Mana yang lebih besar? Utarik kah bulan? Hari. Bumi kita ada berapa bulan? Satu apa dua? Satu. Lalu planet narik berapa bulan? Berapa bulan? Ini kamu kata satu bulan. Kalau ini 1 bulan ya, ini 2 bulan dia, sudah lebih besar. Makin besar size planet itu maka lebih banyak dia punya bulan. Itu. Betapa uniknya kita punya sistem surya. Sebagai contoh, apakah planet yang terbesar? Mustari ada berapa bulan? Banyak tuh, banyak dia berapa? 5. 9 bulan dia. Bayangkan 9 biji bulan. Jadi kalau utara ini ada bulan yang lebih besar daripada utara. Ini bulan. Belum. Itu matahari berapa bulan? Itu tidak bulan, dia bintang. Matahari sejenis bintang yang paling dekat dengan bumi. Dia tidak bulan. Hanya planet saja yang ada bulan. Betapa peliknya kita punya sistem. Betapa ajaibnya kita punya sistem surya. Oke, sebagai contoh, Utarik adalah lebih kurang sama dengan permukaan bulan dengan bawah kawah asteroid dan tebing yang berpuluh-puluh kilometer tingginya, namun disebabkan ketiadaan atmosfer, cahaya tidak dapat diserapkan. Akibatnya langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Jadi boleh hidup Pak orang di sini? Ataupun adakah penghidupan di sini? Tidak ada, sebab panas tak sejuk? Panas, sangat panas sebab dia bertahan dengan matahari. Dia punya permukaan kawah yang dalam, batu tapi ada kawah. Kau tahu? Lubang-lubang, bergaung-gaung. Kalau jatuh panas, dia debu terus. Dia dapat bayangan sedikit tentang Utarik? Tidak kan? Nanti kamu baca sendiri. Zuhra, planet kedua terdekat dengan matahari. Nah, kedua terdekat kan? Zuhra juga dikenali sebagai planet rumah hijau karena kandungan karbon dioksida yang tinggi di dalam atmosfer. Banyak kandungan dioksida. Zuhra juga berputar dari timur ke barat, berbeda dengan bumi dan planet lain, yaitu dari barat ke timur. Hal ini bermakna Zuhra matahari akan terbit dari barat. Kalau bumi di mana matahari terbit? Sebelah barat ke timur? Timur? Air barat. Di mana ya keluar matahari timur? Tempat. Nah, di mana itu matahari keluar? Apa? Di Cibu. Sana? Kenapa sini kok sana? Sini Cibu. Ya, di mana dia terbenam? Situ. Air di Itu kan? ya. Kalau dia terbenam di sana, maksudnya itu
Itu kalau kami berdiri di Zura, di Zura, maka tarik terbit di sana. Antar benam, dia terbalik. Itulah dia punya keunikan. Kemudian size dan usia Zuhra sama dengan bumi, tetapi iklimnya jauh lebih mencabar dengan suhu 460 derajat Celcius. 460. Panas kah sejuknya? Kalau api, kalau air mendidih berapa derajat? Berapa derajat Celcius? Air boleh mendidih sudah boleh masak telur kami kita. Berapa? 40 cm. Ya belum tuh. Itu telur setengah masak. Belum lagi. 100 derajat Celcius. Maksudnya mendidih sudah itu air. Kemudian kalau dibiarkan dia akan naik ke darat. Itu akan jadi wah, yes kan? Bayangkan ini 460. Kalau air panas baru 100. Kalau tekanan badan terus jadi cantik. Siram air panas. Bayangkanlah ini kalau ini panas, mungkin meskipun boleh. Dapat sedikit bayangan tentang Zuhra? Ya, kita cerita sedikit saja. Siapa tahu apa ciri-ciri bumi? Bumi bulan. Bulat, bukannya bulan telur, dia muncul telur. Lagi? Banyak tumbuhan. Apa lagi? Banyak orang tinggal. Manusia dan hidupan lain boleh hidup di sana. Lagi? Boleh berenang di permukaan dia. Manusia pun boleh di lautan semua itu. Ada orang. Oke, planet ketiga jauh daripada. Maksudnya sejuknya sedang-sedang, panas dia sedang. Dia tidak jauh. Kemudian merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni oleh makhluk hidup. Siapa ada makhluk hidup? Manusia, binatang, hewan, Manusia dan kehidupan yang lain. Bumi mempunyai lapisan udara yang dikenali sebagai atmosfera melindungi permukaan bumi daripada angin surya, sinaran ultraviolet berbahaya dan radiasi dan terlepas. Lebih 71% besar bumi ditutupi air, 29 adalah daratan. Maksudnya 70% air, 30 adalah jadi kesimpulan dia, mana yang lebih besar? Air kawasan yang berair atau kawasan darat? Darat. Air lah, air. Kalau kita berada di udara, kita tengok di bawah kecil saja daratan. Coba di sini yang pernah naik di udara. Oh iya, Bagaimana cara mau naik ke udara? naik kapal. Buat siapa terbang sendiri, terus pandu pergi ke angkasa. Tengoklah di bawah pos-pos. Bisa kamu pergi Korea hari itu, Pak? Cuman apa yang di laut? Cantik. Nah, cantik di Korea. Hasilnya, masa aku pergi di Manila dulu? Manila tahu di mana? Di Filipina. Kita di bawah. Masa kamu pergi di apa nama tuh? Bangladesh hari itu? Bangladesh di mana? Nah, masa kamu pergi di Jepun hari itu? Di mana? Masa kamu pergi di Labuan hari itu? Masa kamu pergi di Indonesia hari itu? Di mana? Tengoklah di bawah macam mana keadaan bumi. Kita nampak di bawah hijau saja tuh. Ada hijau. Nggak rumput. Tidak, sebab lautan dia luas. Ini daratan hampir tidak kelihatan. Makanya itu warna biru Pak. Biru kan? Hijau biru, begitu enggak? Sama kalau biru lah. Biru saya nampak bukan hijau, biru saja. Tapi yang kasat cigo. Kasar sudah tidak nampak apa-apa, gelap saja. Yung mga kay cigo, masa hijau, na biru, putih. Apa itu? Pelangi.
Kita punya bumi ini, Andre, dia ada lapisan yang ada udara. Kalau tembus di sana, dia ada sudah udara, boleh sesak nafas. Atmosfer itu kawasan lebih kurang berapa ratus kilometer itu di atas, lepas tuh keluar daripada atmosfer, pakai oksigen sudah. Kalau di kapal Cibo itu oksigen Cibo berapa tahannya itu Cibo? Berapa banyak lah oksigen ke situ? Kan orang mau pergi bulan dia sebut oksigen. Orang yang mau dapat mati pun kena sambung oksigen. Gimana itu oksigen? Siapa kasih bakal oksigen dalam badan kita? Saya. Hah? Siapa? Paru-paru kan jantung. Paru-paru. Jangan buang punya paru-paru. Paru-paru yang bekalkan oksigen. Pertukaran oksigen di paru-paru. Ya ada jantung apa jadi? Mati. Mati juga sebab darah tidak boleh naik di kepala dan di bawah. Darah kita mengalir ke atas dan ke bawah. Itu kerja paru-paru kan jantung. Paru-paru. Jantung. Kalau nampak yang lawa-lawa, kerja siapa? Jantung. Mata kita lah. Saya nak tengok. Itu bahasa Inggris itu. Oke. Maksudnya hati-hati menggunakan mata nanti banyak menggunakan. Planet Marik, nah, ini boleh lah kan? Ada cadangan saintis apabila bumi penuh maka manusia akan dipindah ke planet Marik. Sebab Marik ini hampir sama dengan bumi. Dipercayai suatu ketika dahulu Marik ini ada penghuni berdasarkan fosil. Macam hutan mungkin. Ya, tapi sekarang kita sudah macam pupus sudah. Bukan orang, dia macam alien. Oke, kita cerita pasal Marik. Planet keempat jauh dari matahari. 3 ke 4. Maksudnya sejuk. Mana yang sejuk? Marik kah bumi? Marik lebih sejuk, nah kita kaji kita bahas. Kemudian Marik mempunyai 2 bulan, 2 jenis bulan, yaitu nama dia Phobos dan Deimos. Ada 2 bulan dia, ada nama Phobos, kemudian Deimos. Inilah nama bulan. Phobos sama Phobos sama. Bebas. Oke, Marik hanya mempunyai keluasan 25% permukaan bumi dan 10 jisim bumi. Jika dipandang dari bumi, atmosfer Marik dapat dibagikan ke 2 kawasan yang berbeda. Kawasan lebih cerah diliputi oleh debu dan pasir merahan, manakala kawasan kutub mengandung air beku dan karbon dioksida. Yang punya kutub utara, kutub selatan kan debu dan apalagi pasir semua kan. Kalau bumi pasir juga. Kalau kutub di sini sejuk. Kalaupun bumi 6 bulan siang, 6 bulan gelap lah. Tukar pusing lagi. 6 bulan gelap, 6 bulan siang. Yang kutub bumi pesan daripada pusingan kita. Sekarang bumi. Kita berada di tengah-tengah garisan khatulistiwa. Kalau di sini seimbang, 12 jam gelap, 12 jam terang, kan? 12 jam. Kalau saya ke sini 6 bulan terang, 6 bulan gelap. Ada penghuni kan di sini? Ya, ada juga. Tapi mereka sudah biasa. Mereka gunakan jam sistem 24 jam. Siang-siang orang tidur sejalan. Masalah. Kalau di sini asal gelap, mestilah mau tidur. Tidak gelap, tidur. Kadang-kadang orang kita tidak gelap pun tidur, pas tidur dulu. Itulah susah memancing. Oke. Oke, planet Mustari. Mustari, saya cerita sedikit lagi.
Planet ke-6 daripada matahari dan planet kedua terbesar dalam sistem surya. Ini dua besar apa yang paling besar? Dua terbesar. Zuhal dikelaskan sebagai planet kelima daripada matahari dan planet terbesar. Jisimnya hampir 320 kali ganda daripada sistem bumi, maksudnya 320 kali ganda lebih besar daripada bumi. Dengan size. Kemudian Mustari dikatakan sebagai pelindung kepada bumi, yaitu mampu memesongkan objek besar dan tidak melangkah bumi dengan daya gravitinya yang sangat kuat. Wah, punya daya graviti. Apa kesan ini daya graviti terhadap batu? Oke, sebagai contoh, kalau si Angelina berat dia di bumi 100 kilo kan di bumi. Kalau si Angelina berada di Mustari berapa beratnya? 500 kg, setengah tan ya kalau di sini 100, kalau di sini setengah tan ataupun 1 tan kalau berat. Kenapa boleh jadi begitu? Oh, sebab dia punya tarikan daya graviti sangat kuat kalau di sini. Macam bulan kecil dia punya daya tarikan kan, antara pengapung. Pernah tengok objek di bulan? Pernah. Manusia macam tabung kan? Disebabkan dia punya graviti tidak kuat. Nah, kalau si Fitri berat dia 120 kilo di bumi, kalau dia berada di bulan 5 kilo saya berat di sana. Kalau si Sarip berat dia 1 tan di bumi, maka di bulan berat dia hanyalah 20 kilo. Baik. Dan ini penting kepada kita sebab dia macam kita punya pelindung. Inilah pelindung kita. Kalau tidak pelindung, kita kena itu komet, apa lagi? Komet, objek yang asteroid, dia selalu jatuh menimpa. Kalau kena ini bumi mungkin hancur. Tapi sebelum komet atau asteroid terbang kan, sebelum sampai ke bumi dia sudah dipesongkan dulu. Mustari kasih info. Begini loh, mungkin yang dilestarikan bumi di sini. Jadi seorang objek yang sampai kan, tidak kenal dia pelindung. Nah, komet itu besar nih, asteroid besar. Ya macam ada yang sebesar bangunan besar dia, batu, jangan terbang jatuh. Kayak bintang yang besar. Kalau tiada ini pelindung dia, karena kayak bintang yang besar, jadi asik pada kena cipta itu pelindung. Kalau tiada kena ciptanya, nanti kita hancur kita di bumi. Betapa pelitnya kita punya sistem surya. Betapa ajaibnya kita punya sistem surya. Manusia hanya dapat cerita sedikit saja. Masih terlalu banyak rahasia tentang kita punya sistem surya yang manusia tidak tahu. Siapa sih yang tahu? Orang dulu. Nah, yang pencipta lah, siapa pencipta? Hanya pencipta yang tahu rahasia kita punya sistem surya. Jadi apalah yang penting kita tahu sedikit-sedikit kan. Dan hasilnya boleh lah kan. Kemudian Uranus. Uranus itu lain kan? Mana satu Uranus? Oke, visual lagi. Oke, planet ke-6 daripada matahari, planet kedua terbesar. Nah, nomor 2 inilah nomor 2 besar. Zuhal dikelaskan sebagai planet gergasi bergas, gas saja nih, gas. Mempunyai sistem gelang dan atau bercincin yang kebanyakannya terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil serpihan batuan dan debu. Ada apa sejenis planet yang ada gini tuh? Ada apa? Pernah? Hah? Iya apa? Pernah sistem surya ada planet begini kan? Dia macam ada gini dia, macam ada topi. Nah, tengok kan? Dia lah ini, itulah itu Zuhal. Tuh, kenapa ditakut? Oke, apa lagi cerita tentang Zuhal?
Sebanyak 62 bulan yang ditemukan setakat ini mengorbit planet berkenaan size Titan bulan Zuhal terbesar. Mempunyai sistem adalah kita ada nih apa lagi Uranus kan? Planet ketujuh daripada matahari. Sudah. Unsur pertama di bagian dalam Uranus ialah ais dan batu. Uranus nih batu dan ais saja lah. Macam ais, planet ais. Memang sejuk, tidak boleh hidup, tidak boleh robot lagi. Kalau mana buang di sana masih, tapi kemudian tetap masih lagi sebiji pada anak, tidak pandai robot. Merupakan planet ketiga terbesar dalam sistem surya, nomor 3. Kemudian Uranus mempunyai merupakan planet yang unik karena aksi putarannya condong posisi hampir selari dengan orbit yang mengelilingi matahari. Uranus mengambil masa 84 tahun untuk mengelilingi matahari. 84 tahun. Namanya bumi berapa? Berapa lama bumi kasih kelilingi matahari kalau lengkap? 24 jam. Ya. 1 tahun kan? Ya. 12 bulan kan? Nah, 1 tahun maksudnya bumi sudah lengkap mengelilingi matahari dan berputar mengelilingi matahari. Tapi kalau Uranus 84 tahun, bumi baru 1 tahun. Apa bilang pindah ini? Betul. Planet Neptune, planet ke-8 daripada matahari, paling jauh lah. Sangat sejuk, juga dijelaskan sebagai planet gergasi Gorges, mengambil masa hampir 165 tahun untuk mengelilingi matahari. Maksudnya meninggal kalian cepat 12 bulan saja. Kan tengok matahari kena berapa tahun? Sebenarnya yang ini tidak pernah sebut. Insight